Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik ya, Alhamdulillah luar biasa baik. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu Adelia, Muhammad Gyosulam, Milhan Nurseha, Safa Amaliatus Sada, Siti Aisyah, dan Fatur Rahman Aji. Alhamdulillah hadir semua, semoga di pagi hari ini kita selalu kita dilindungi oleh Allah SWT agar kita dijauhkan dari virus corona ya yang sekarang sedang mewabah di negara kita sendiri. Nah, selanjutnya sebelum ke pembahasan, mari berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh perwakilannya. Ya, baik. Terima kasih kepada KM-nya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Nah, kenapa sih Bu hari ini kita membahas mengenai globalisasi dan perubahan komunitas lokal? Karena di era modern ini, di segala alat komunikasi, segala transportasi itu canggih. Nah, jadi kita itu harus mengetahui apa artinya globalisasi, bagaimana dampaknya terhadap kita sebagai masyarakat baik kota maupun desa, karena komunitas lokal di sini dimaksudkan yaitu untuk masyarakat pedesaan, masyarakat yang ada di desa. Nah, baik langsung saja globalisasi. Globalisasi di sini berasal dari bahasa Inggris. Mungkin sebelumnya ada yang mengetahui apa itu globalisasi, artinya. Mungkin ada yang tahu di kelas ini sebelumnya, mungkin pernah searching. Iya, gimana? Iya benar, jadi global itu adalah menyeluruh atau mendunia. Benar sekali, siapa namanya? Iya, nah Fatur. Nah, jadi globalisasi ini dibagi menjadi dua kata. Berasal dari dua kata, global dan lisasi. Global artinya, tadi yang dikatakan oleh Nak Fatur, iya benar, menyeluruh atau mendunia. Sedangkan lisasi artinya itu proses. Jadi globalisasi ini adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang menyeluruh. Nah, sedangkan ada pendapat menurut para ahli yang mengatakan bahwasanya globalisasi adalah itu menurut Anthony Giddens, bahwasanya globalisasi adalah suatu hubungan sosial di mana yang mendunia, yang membuat kita sebagai manusia terhubung satu sama lain. Tidak hanya manusia saja, kita bisa mengetahui kejadian antara negara yang berbeda, berdampak juga kepada negara kita atau negara yang lainnya, seperti virus corona nih. Virus corona itu kan adanya awalnya itu di Cina. Nah, kita sebagai negara Indonesia, kita juga merasakan dampaknya loh, mengakibatkan beberapa ada orang yang meninggal ya. Pokoknya kita merasakan dampaknya akibat dari virus corona yang ada di China tersebut. Mungkin awalnya itu ada yang mengatakan orang Depok yang berteman, memiliki hubungan sosial, yaitu sebuah pertemanan dengan orang Jepang. Nah, diketahuinya di rumah sakit Malaysia, yaitu terkena virus corona. Nah, juga di desa ibu sendiri jadi orang TKW, orang yang bekerja dari luar negeri itu pulang ke Indonesia dan memiliki gejala seperti demam, dan setelah diperiksa di rumah sakit ternyata memiliki positif virus corona seperti itu. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari globalisasi. Ada ciri-ciri, selain pengertian, ada ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, coba kalian buka bukunya. Di situ ada apa? Perubahan dalam konsep jarak, ruang, dan waktu. Iya, baik. Perubahan jarak, ruang, dan waktu. Nah, perubahan jarak, ruang, dan waktu, coba kita bandingkan dulu antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Nih, zaman dulu kalau orang mau naik haji
itu nyampainya berbulan-bulan ya. Sedangkan kalau zaman sekarang dengan adanya globalisasi, ciri globalisasi itu cepat, sangat cepat untuk sampai ke tempat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, coba dibuka bukunya, ada meningkatnya ketergantungan dalam bidang ekonomi, meningkatnya. Iya benar, meningkatnya ketergantungan dalam bidang ekonomi. Nah, jadi dengan adanya ciri globalisasi itu meningkatnya ketergantungan dalam bidang ekonomi seperti kerjasama, yaitu dengan mudah dengan adanya alat canggih, alat yang modern membantu kita bekerja sama dengan negara lain seperti itu, baik bekerja sama dalam bidang politik, ekonomi dan lain sebagainya. Yang ketiga di situ ada apa? Ya, ada apa? Adanya peningkatan interaksi kultural. Ya benar. Adanya peningkatan interaksi. Jadi dengan adanya globalisasi, ciri globalisasi yaitu meningkatnya interaksi. Jadi ciri dari globalisasi yang ketiga itu meningkatnya interaksi. Dengan adanya sebuah media massa itu memudahkan kita untuk mengetahui budaya atau apa saja yang kita cari, yang kita ketahui mengenai apa saja di lewat media sosial seperti internet, YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Itu misalkan kita menyukai budaya Korea, BTS, boyband BTS yang dance-nya itu bagus, mungkin ya yang orangnya ganteng-ganteng. Nah, kita bisa mencari dengan mudah dan cepat seperti itu. Nah, kita bisa mengetahui antara budaya Korea dengan dan juga bisa membandingkan antara budaya Korea dengan budaya negara kita. Yang keempat terakhir ada di buku ada apa? Meningkatnya, ya benar, meningkatnya masalah bersama. Jadi dengan adanya virus corona tadi kan virus coronanya itu dari Cina, dari negara Cina yang kemudian menular kepada kita negara Indonesia sehingga meningkatkan masalah bersama, dan itu ciri dari ciri dari globalisasi yang keempat. Nah, selain ciri-ciri ada pula faktor pendorong dan penyebab. Faktor pendorong dan penyebab adanya globalisasi ada 4. Yang pertama, ya benar, apa tadi? Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat dengan TIK. Yang kedua adanya, ya benar, banyaknya hubungan kerjasama dengan negara lain. Yang ketiga ada apa? Ya, kemudahan dalam transportasi. Yang keempat ada ya ekonomi terbuka. Jadi dengan adanya ekonomi terbuka itu membuat perdagangan luar negeri itu semakin mudah, dan mudahnya tukar menukar barang antara negara satu dengan negara yang lainnya. Yang selain pengertian, ciri dan faktor, ada juga dampaknya. Nah, dampaknya itu ada yang positif dan negatif. Kalau yang positif itu kayak tadi memudahkan kita ke misalkan adanya transportasi nih, memudahkan kita untuk sampai ke tempat tujuan. Jadi zaman dulu dengan zaman sekarang, misalkan orang mau naik haji, itu kalau zaman dulu itu membutuhkan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Kalau saat ini itu
sangat cepat. Nah, mudahnya juga dengan adanya alat TIK, teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa video call ya lewat WA, ya video call walaupun mungkin ibu ada di Cirebon dan mungkin kalian ada di Bandung. Nah, bisa video call, bisa ngobrol tatap muka seperti itu. Nah, terus ada dampak negatifnya, yaitu lunturnya budaya daerah kita. Jadi dengan adanya alat teknologi, masyarakat itu malah males untuk mempelajari daerah kita, sehingga terkikisnya budaya kita. Seharusnya pelajari, pahami, boleh kita menyukai budaya lain, tetapi kita tidak boleh meninggalkan atau melupakan budaya kita sendiri, seperti itu. Nah, terus juga bagaimana sih Bu cara mengatasi dampak negatif tersebut? Ya, caranya dengan melestarikan atau menjaga budaya kita. Misalkan budaya kita nih, contohnya seni nih. Seni kita, misalkan tari jaipong. Nah, kita itu harus bisa mempelajarinya, atau kita harus tidak hanya bisa untuk menggerakkan tarinya, tapi kita juga harus mengetahui apa itu tari jaipong, apa itu tari, kan banyak sekali ya tarian. Jangan sampai kalau misalkan ada yang nanya, di daerah kamu terkenalnya budaya apa ya? Nggak tahu apa ya, tadi dulu searching dulu. Jangan, itu sangat memalukan ya. Jadi pelajari lebih dalam, kalau bisa kita menguasai gerakannya, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu minta kalian bagi kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang sampai 5 orang. Nah, kalian diskusikan. Ibu akan memberikan sebuah gambar kepada kalian diskusikan, kalian analisiskan gambar ini bersama kelompok kalian. Nanti perwakilannya maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, gimana anak-anak? Udah selesai belum hasil? Sudah, Ibu. Nah, mangga dipersilakan untuk perwakilannya maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Ibu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai gambar yang ada di HPS di sini yang Ibu bagikan. Bahwasannya di gambar ini presiden kita yaitu Pak Jokowi dengan presiden Cina yaitu Xi Jinping ini melakukan atau menyepakati kerjasama dalam bidang ekonomi, yaitu seperti ekspor impor barang, baik ekspor impor barang berupa elektronik atau kendaraan atau baju dan sebagainya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan kepada kelompok 1. Itulah hasil diskusinya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya itu merupakan gambar dari ciri adanya globalisasi, yaitu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi, ya, seperti menyepakati sebuah hasil kerjasamanya untuk merasakan barang-barang dari China ke Indonesia. Kita bisa merasakan barang kayak semacam laptop, HP, karena ada yang merek China, seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.